dosen. Di sini di kelompok kami akan menjelaskan mengenai apa konsekuensi pemahaman, paradigma, dan worldview terhadap pengetahuan. Eh, di sini ada Aulia Nur Eliza, Ririn, dan saya Ifat. Komentar kami mengenai konsekuensi pemahaman paradigma dan worldview terhadap pengetahuan dimulai dengan definisi mengenai paradigma dan worldview. Nah, di sini kelompok kami memahami paradigma sebagai keyakinan atau kepercayaan yang mendasari seseorang untuk melakukan segala tindakan. Sementara worldview atau pandangan dunia bisa dipahami dengan membayangkan atau melalui gambaran seseorang melihat dunia sesuai dengan paradigma tertentu. Nah, seiring berjalannya waktu, bertambahnya pengetahuan, perjumpaan dengan eh, orang-orang di daerah atau di luar daerahnya, paradigma lama yang awalnya kita miliki terhadap sesuatu dapat bergeser menjadi paradigma baru. Nah, pergeseran atau perubahan paradigma ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya faktor kebudayaan, faktor historis, pengetahuan, dan sifat personal individu maupun lain sebagainya. Nah, eh, tentunya pemahaman mengenai adanya paradigma baru atau cara pandang seseorang terhadap sesuatu bisa memunculkan konsekuensi-konsekuensi terhadap pengetahuan itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk slide selanjutnya ada tentang konsekuensi dari pemahaman paradigma dan juga worldview terhadap pendidikan, terhadap pengetahuan. Bahwasanya sebuah paradigma dan juga pandangan dunia ini untuk memahami keduanya itu harus diimbangi dengan adanya pemahaman pengetahuan. Tujuannya itu memberikan jawaban atas kebenaran paradigma tersebut. Ada beberapa konsekuensi ketika kita memiliki sebuah pemahaman terkait paradigma dan juga worldview terhadap pengetahuan ini. Untuk yang pertama ada konsekuensi yang mana menjadikan sebuah pergeseran dari sudut pandang terhadap dunia. Bahwa pemahaman paradigma dan juga worldview ini bisa membawa pengaruh besar terhadap bagaimana cara pandang seseorang itu yang sudah tidak lagi melihat dunia dari satu sudut pandang saja, tetapi juga mampu melihat bagaimana sebuah fenomena itu yang berada di dalam lingkungan kita itu uh, berjalan dalam sebuah kerangka konseptual. Itu juga akan mempengaruhi bagaimana seseorang ini melihat atau memahami sebuah data dan juga fakta yang tertera di sekitarnya. Untuk yang kedua, ada konsekuensi yang pengaruhnya itu terhadap limitasi pemahaman terhadap aspek tertentu. Bahwasanya sebuah paradigma itu tidak hanya berpengaruh seperti konsekuensi yang pertama, tetapi juga pada sebuah persepsi yang mana itu ada limitnya atau ada batasannya di dalam sebuah pemahaman terkait tentang aspek-aspek tertentu yang berasal dari sebuah realitas ataupun kenyataan. Konsekuensi yang ketiga adalah mempengaruhi penelitian terhadap penelitian yang sedang dilakukan. Konsekuensi lain yang diterima yaitu adanya pengaruh pada sebuah penelitian yang akan dilakukan oleh para peneliti. Dikarenakan sebuah paradigma dan juga worldview ini dapat mempengaruhi metode penelitian yang akan digunakan, bagaimana kita memilih rumusan masalah, dan juga bagaimana tentang menginterpretasikan hasil dari penelitiannya tersebut. Konsekuensi yang selanjutnya ini pengaruhnya terhadap bidang epistemologi. Paradigma dan juga worldview ini menyebabkan konsekuensi di dalam bidang epistemologis, yaitu bagaimana kita melihat atau memandang sesuatu itu bisa diketahui ataupun tidak bisa diketahui. Konsekuensi yang kelima adalah meningkatkan ilmu pengetahuan. Paradigma dan juga worldview ini dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.
yang mana semakin banyak pengetahuan mengenai paradigm dan juga worldview, tentu ilmu pengetahuan yang akan kita dapatkan itu semakin berkembang di dunia ini karena banyaknya kebaruan mengenai ilmu pengetahuan tersebut. Konsekuensi yang terakhir yaitu mempengaruhi isu nilai dan etika. Ternyata tidak hanya tentang kebaruan ilmu pengetahuan yang semakin melejit, tetapi juga adanya pengaruh bahwa paradigm dan worldview ini berpengaruh pada sebuah isu-isu nilai dan juga isu-isu etika. Untuk yang salindia selanjutnya mengenai contoh pengaruh pemahaman paradigm akan dijelaskan oleh Elisa. Selanjutnya adalah contoh pengaruh pemahaman paradigma dan worldview terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, di sini kami mengambil contoh di luar dari bidang bahasa, karena kebetulan sudah ada kelompok lain yang bahas tentang bahasa. Jadi kami mengambil contoh dari bidang hukum, komunikasi dan akuntansi. Nah, kalau di bidang hukum sendiri, paradigma dan worldview itu memiliki pengaruh yang signifikan. Contohnya kan ada paradigma positivisme. Ini tuh muncul muncul dengan adanya paradigma positivisme itu muncullah aliran positivisme dalam ilmu hukum yang menjunjung tinggi antara pemisahan antara hukum dan nilai-nilai moral. Jadi hukum dan nilai-nilai moral itu tidak bisa bergandengan dari satu kesatuan seperti itu. Nah, dari aliran tersebut ada dua um, aliran ada dua ada ditandai dengan aliran atau yang biasa disebut legal position. Aliran ini pertama kali dikemukakan sama John Austin yang bermakna bahwa sumber hukum tertinggi adalah kekuasaan dalam sebuah negara. Nah, aliran ini dengan sangat tegas memisahkan antara hukum dengan nilai-nilai moral atau aspek-aspek yang terkait dengan keadilan itu sendiri. Nah, untuk hukum positif analitis ini bisa berfungsi untuk mempermudah pembuktian, mempermudah putusan kasus, dan mempermudah perkembangan dari peraturan hukum yang lebih baru. Sedangkan yang kedua adalah aliran hukum ini atau the pure theory of law. Okay. The pure theory of law, aliran hukum murni ini dikemukakan oleh Hans Kelsen. Dan Kelsen sendiri itu memandang bahwa hukum murni adalah hukum positif, di mana keberadaan ilmu hukum haruslah jelas, tegas, dan nyata. Sebenarnya terus juga Kelsen itu memandang kalau aliran hukum murni itu adalah sesuatu yang berbeda. Jadi law and justice itu adalah two of different things. Jadi sama sebenarnya sama aliran hukum positif analitis, di mana memandang kalau hukum dan moral itu tidak bisa jadi satu seperti itu. Menurut Kelsen sendiri juga meskipun hukum itu bisa dianggap tidak adil, tapi hukum tetaplah hukum karena ditetapkan oleh penguasa yang berwenang. Nah, dengan demikian pemahaman paradigma positivisme itu dapat mempengaruhi perkembangan ilmu hukum dengan adanya dua aliran hukum yang telah saya sebutkan tadi, yaitu aliran hukum positif analitis dan aliran hukum murni. Kedua aliran tersebut berfokus pada sumber hukum yang bersifat objektif dan berdasarkan pada aturan yang sudah jelas dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada pengaruh terhadap ilmu komunikasi. Contoh dari perkembangan ilmu komunikasi itu ada penelitian dalam ilmu komunikasi. Yang pertama tentunya munculnya penelitian mixed method, jadi mengkombinasikan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua, dengan adanya paradigma positivisme, konstruktivisme dan kritis, itu bisa digunakan untuk penelitian di media digital atau di virtual. Contohnya misalnya kalau untuk penelitian kuantitatif, penelitian komunikasi itu bisa menggunakan software atau media sosial dan lain sebagainya. Sedangkan untuk penelitian kualitatif itu bisa menggunakan pendekatan etnografi. Etnografi itu metode etnografi secara virtual. Jadi meneliti etnografi secara online dengan objek penelitian suatu kelompok budaya. Yang ketiga adalah
uh, adanya keberagaman penelitian yang bergeser dari penelitian subjektif daripada penelitian objektif. Dan yang terakhir adalah munculnya keberagaman penelitian mengenai fenomenologi, interaksi, dan dramaturgis dalam bidang komunikasi. Yang terakhir adalah pengaruh terhadap akuntansi. Contohnya ada paradigma interpretif. Nah, di dalam ilmu akuntansi itu bisa menjadi acuan. Ya, jadi ada muncullah symbolic interaction dan dramaturgi. Symbolic interaction itu bisa digunakan di dalam ilmu akuntansi untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam bidang akuntansi dengan pendekatan yang memperoleh fakta-fakta atau wawasan dari pengalaman dari itu. Misalkan kalau dramaturgi itu bisa digunakan dalam ilmu akuntansi untuk membantu problematika akuntansi, misalnya untuk membantu pemilihan akuntansi dengan menggunakan metode akuntansi yang dianggap cocok. Itu bisa digunakan untuk mungkin meminimalisir kerugian dan membesar keuntungan. Ini resource atau referensi yang kita gunakan. Untuk kita, ini sekian dari kelompok kami. Mungkin buat teman-teman yang punya misalkan atau mungkin Pak Hari, question dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Pak Hari. Oke, siapa yang mau berkomentar? Panas. Hari, siapa yang mau berkomentar? Halo? Ya, kalau enggak saya tanya. Tadi Anda menyebutkan dramaturgi. Kenapa kok dramaturgi itu apa namanya terkait dengan ini? Bagaimana Anda menjelaskannya? Oke, baik Pak. Saya ingin menjawab ya Pak. Dari pemahaman saya, dramaturgi itu interaksi yang dilakukan manusia yang menunjukkan gambaran yang ingin diterima oleh orang lain. Kalau dalam ilmu akuntansi sendiri, ini dia berdasarkan dari artikel, saya ambil dari sebuah artikel dari ilmu akuntansi sendiri, dan dramaturgi itu bisa di-apply dengan tujuan untuk membantu problematika akuntansi. Misalnya di sebuah perusahaan ada pemilihan kebijakan akuntansi, nah itu sebenarnya untuk menggunakan metode akuntansi yang dianggap cocok. Jadi ada gambaran tertentu Pak antara yang ingin diterima orang lain dengan yang ada di akuntansi. Kalau itu dari jurnal yang saya baca seperti itu Pak. Bisa dramaturgi sendiri bisa digunakan buat perkembangan ilmu. Oke. Nah, terus kaitannya dengan pergeseran worldview dan paradigm gimana? Dramaturgi itu.
Oke Pak, saya izin jawab ya Pak. Pak kalau salah mohon maaf ya. Em, karena dramaturgi itu dari jurnal yang saya baca itu ada di merupakan salah satu bagian dari paradigma interpretivisme, di mana paradigma interpretivisme itu adalah adanya upaya mengkonstruksi dan menginterpretasikan perilaku masyarakat mengenai pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki dalam satu tindakan sosial. Jadi mungkin dengan adanya paradigma interpretivisme itu bisa membantu perkembangan ilmu dari akuntansi itu sendiri, Pak. Mungkin kalau berkaca dari interpretivisme. Oke. Eh, apa namanya? Memang dramaturgi bukan hanya di akuntansi ya, gitu ya. Jadi kalau Iya, kamu di jurusan Inggris apa sastra Inggris juga atau sastra Indonesia juga iya, ada saya rasa iya, dramaturgi coba. itu ya. Jadi Iya, bagaimana kita menginterpretasikan sesuatu, entah skrip, entah apa namanya naskah atau skrip tadi ya, atau dunia nyata, kemudian menampilkannya dalam bentuk ekspresi dan sebagainya. Ya. iya, Nah, cuma saya agak kebingungan ketika bagaimana dia dikaitkan dengan pergeseran paradigma ini. Apakah pergeseran paradigma mempengaruhi pergeseran interpretasi? Ya mungkin gitu menurut saya, mungkin. Tapi bagaimana itu terjadi perlu diterangkan sama Anda gitu ya. Ketika bisa jadi gini, ada satu patung gitu ya, ada satu patung. Anda interpretasi patung itu dengan paradigma lama. Ketika terjadi pergeseran paradigma, Anda memandang patung itu kira-kira mempunyai interpretasi yang baru apa enggak? Halo? Eh, izin menjawab, Pak. Eh, bisa jadi Hmm. misalnya kita tadinya memandang sebuah patung tersebut dengan paradigma Ah, yang kita ketahui. Lalu ah, eh, kita berinteraksi dengan orang di lingkungan sekitar mm-mm, dan mm-mm, mendiskusikan mengenai patung tersebut. Nah, mm-mm, bisa mm-mm, jadi dari hasil diskusi tersebut kita jadi memiliki paradigma atau pandangan yang berbeda terhadap mm-mm. patung tersebut, di Nah, mana tapi itu bisa disebut dengan pandangan baru. nah, iya, tapi paradigma kan tidak segampang itu ya berubah ya. Ngomong dengan orang terus kemudian udah berubah kan, mungkin apa namanya bukan paradigma itu. Ya, kalau paradigma itu berarti kan radikal, perubahannya radikal, membuat orang kaget. Contohnya gini, Anda pernah ke Malang, ada patung Ken Dedes. Pernah lihat Patung patung Ken apa, Dedes Pak? nggak? Ken Dedes. saya pernah Pak. Nah, itu ya. Patung Ken Dedes dibuat pada zamannya apa namanya Kerajaan Singosari ya, untuk memuja apa namanya Ken Dedes yang adalah ratu dari Kerajaan Singosari. Betul enggak? Anda punya gambaran patung itu ya? Seorang perempuan duduk, kemudian bersila, nah, apa namanya memakai pakaian yang minim sekali, gitu ya. Nah itu kan bagi masa itu simbol apa namanya kecantikan, kekuatan seorang wanita, keagungan seorang perempuan. Ya. Nah tapi ketika zaman berubah, apa namanya Islam masuk mempengaruhi apa namanya cara pandang orang. Ketika melihat patung itu rasanya apa? Beli, Vulgar, Pak ya. Pak. Vulgar. Vulgar. Ada ya? Nah, Risih. silakan silakan gimana? Silakan. Siapa mau jawab? Saya, Pak. Ya, mari silakan Mas. Ya, itu akan terjadi perubahan dia seiring perkembangan kebudayaan di masyarakat setempat. Seperti masuknya Islam Iya. itu nanti itu tentunya akan mempengaruhi cara pandang orang melihat bagaimana representasi patung itu kayak itu bisa Iya. vulgar dan sebagainya. Nah, Kayak betul. Nah, itu. Ya. Jadi, ya itu apa namanya? Apa pengaruhnya apa namanya? Pergeseran paradigma terhadap dramaturgi, termasuk dalam hal menginterpretasi sesuatu gitu ya. Gitu ya. Saya nggak tahu yang kaitan dengan akuntansi, sekarang saya nggak belajar akuntansi gitu ya. Tapi dalam hal apa namanya sastra, interpretasi kita tuh sangat dipengaruhi oleh paradigma kita. Ketika misalnya kita baca
baca apa namanya satu teks novel. Satu teks novel. Kita akan bisa menikmati novel itu ketika kita bisa membayangkan apa yang terjadi di situ. Itu kan interpretasi sebenarnya. Ya, nah, kita lihat baca novel itu ketika kita masih kecil. Kemudian kita baca lagi ketika kita sudah dewasa, paradigma kita sudah berubah. Akan terasa bedanya itu. Ya. Ketika zaman berubah, paradigma juga berubah, gitu ya. Karena adanya cultural encounters, pertemuan budaya-budaya, sehingga apa namanya paradigma dan worldview kita berbeda. Betul tadi Mas itu katakan tuh ya. Sekarang orang melihat patung Kendedes tidak lagi sebagai keagungan perempuan, tetapi sebagai sesuatu yang vulgar, bahkan mungkin merendahkan perempuan. Iya, benar. Ngerti nggak? Kira-kira. Paham kira-kira? Halo? Paham, Ya, Pak. paham ya? Pak. Ya, oke. Ada yang lain mau komentar? Coba, silakan. Terima kasih ya. Kita lanjut. Ya saya Pak kayak sedikit ingin bertanya. Ya, silakan. Ini kan tadi udah dijelasin terkait positivisme, konstruktivisme, dan beberapa jenis paradigma ataupun worldview, beberapa pengaruh dan juga aplikasinya dalam bidang-bidang pengetahuan seperti akuntansi dan ilmu komunikasi. Nah, pertanyaan saya dari setiap paradigma yang tadi udah dijelasin, itu kelemahannya itu apa saja? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat gitu. Mohon izin untuk berdiskusi sebentar ya, Pak, beberapa menit saja. Silakan, silakan.
Baik, untuk pertanyaan tentang dari Mas Ilham tadi, berdasarkan diskusi dari kami, apa aja sih kelemahan yang dimiliki dari paradigma ini? Bahwa untuk paradigma yang dijelaskan, yang pertama itu mengenai paradigma positivisme, yang mana paradigma ini berkaitan dengan persepsi objektivitas. Tentu kelemahannya itu di bagian objektivitas itu uh, tidak apa ya, ketidakmungkinan yang mutlak gitu. Karena paradigma positivisme ini sifatnya empiris dan juga bebas dari pandangan pribadi seseorang. Mungkin kelemahan yang dimiliki ini tuh selain maaf, ketidakmungkinan objektivitas yang mutlak ini juga bagaimana sebuah paradigma ini kan sifatnya bebas. Jadi untuk aspek-aspek yang akan diteliti juga ter, tidak terbatas dan mungkin fenomena itu juga tidak terukur mana saja yang bisa diteliti ataupun yang tidak bisa diteliti. Kemudian untuk paradigma interpretif ini kebalikannya, kalau yang tadi itu objektif, kalau yang ini interpretif ini lebih ke subjektifnya. Jadi mungkin kelemahannya itu karena banyaknya subjektif ini. Kalau tadi kan tidak terbatas, ini justru berlebihan, sama, hampir sama, tapi bedanya di subjektivitasnya ini terlalu berlebihan. Jadi terdapat kesulitan untuk penekanan di mana subjektivitas penelitiannya ini. Yang boleh minta diulangi lagi untuk yang tadi kan ada berapa disebutkan Mas Ilham, karena kami lupa untuk mencatat. Ya terjawab, Mbak. Terima kasih banyak. Iya, udah. Terima kasih, Mbak. Iya, sama. Setiap paradigma pasti kan punya keterbatasan ya. Jadi apa namanya? Makanya paradigma selalu terbuka untuk perkembangan gitu, untuk shift, jadi berubah gitu. Ya. Setiap paradigma nggak ada yang sempurna seperti jadi pengetahuan. Nah nanti ini larinya pada pemikiran apakah pengetahuan yang benar itu sungguh ada atau enggak gitu. Gitu ya. Jadi karena pengetahuan kan berkembang, yang pengetahuan yang sekarang dianggap benar nanti belum tentu benar ternyata. Diteliti lagi, oh bukan seperti itu ternyata. Nanti kemudian diteliti lagi, dikira suatu kebenaran, ternyata bukan lagi, ada yang lain. Nah itu loh, kenapa namanya paradigma bisa dikatakan selalu tidak sempurna, dia punya keterbatasan. Nah sekarang paper berikutnya berkaitan dengan ini apa namanya apatisme.